أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat Bapak Kapolda Sumatera Barat beserta rombongan, bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak yang kami cintai. Pertama dan utama sekali, mari kita ucapkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesempatan dan hidayah untuk berbudia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa pula kita tunjukkan selawat beriringan salam yakni kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak-banyak berselawat kita peroleh syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Mohon izin Bapak Kapolda Sumbar, pertama Bapak kesini atap kami bocor bangunnya waktu itu. Alhamdulillah Bapak kesini dalam waktu 15 hari yang dikoordinir langsung oleh Bapak Karo SDM Bapak Riyadi Nugroho. Alhamdulillah atas Bapak, semoga jadi amal jariah bagi Bapak dan para penyumbang. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya kultur oleh Ustaz Rizki. Kepada Ustaz Rizki kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum Rizky sebentar aja saya. Waalaikumsalam. Siap kemarin
Nah gitu. Jadi masing-masing masjid harus ada penanggung jawabnya. Jangan ditargetkan one day karena Quran minimal one day one juz. Itu untuk yang masjid-masjid di lingkungan kepolisian, yang di Polres, Polsek, nanti di Polres juga nanti didengarkan sehingga betul-betul bahwa kita itu bisa menjadi membawa keberkahan untuk sekitar kita. Ya, ini mungkin harapan kami sehingga Polres Kota Barat terus selalu yang terbaik. Ya. Saya minta juga ini baca-baca ini kalau sudah masuk masjid, sholat dulu, kalau masuk masjid, sholat tahiyat di masjid. Kemudian setelah azan jangan tidur lagi. Kemudian ada sholat subuh, apa sholat sunat, sholat subuh itu pahalanya luar biasa tuh. Pahalanya apa? Pahalanya apa? Pahala sholat sebelum 2 rakaat sebelum subuh. Seluruh bumi dan isinya. Dunia dan isinya luar biasa itu. Jadi jangan sampai orang bangunin musola harus dibangunkan lagi, jangan. Jadi itu adalah kesadaran kita. Itu kan semua kita dari Allah. Jadi jangan sampai mengingatkan terus. Kemudian dengar azan, selain mengingat kanan kiri, segera surat Qobliyah itu adalah pahalanya dunia dan seisinya luar biasa itu. Jadi surat subuh itu kan pasti sampaikan pada saat itu kan Rasulullah sedang menghadap ulangi, ada seorang buta itu menghadap Rasulullah, ya Rasulullah saya buta minta keringanan, kan gitu. Orang buta minta keringanan kalau dia tidak sholat di masjid. Kemudian Rasulullah ya kan, iya nggak apa-apa. Tapi pada waktu mau balik ke rumah, si buta tadi tanya Rasul, wahai sepulang, apakah kau masih mendengar azan? Iya, kan itu. Akhirnya apa kata Rasulullah? Kalau masih dengar azan, berarti kamu harus sholatnya di masjid. Ya kan? Seorang buta saja itu diwajibkan sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi kita yang bukan sehat, ya, ayo bareng-bareng kita mengajak. Ini bukan, jangan sekali lagi bahwa sholat subuh itu jangan karena saya, jangan karena Kapolda, jangan karena perintah. Itu nggak ada apa-apanya, tapi itulah ajaran Rasulullah yang harus tertanam dalam diri kita. Ya, kalau kita niatnya karena saya, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apa. Tapi niatkan bahwa ini adalah ajaran sunnah Rasulullah yang harus dipelihara dan ditanamkan dalam kehidupan kita saya. Ini dari saya, sebagai nanti tolong nanti untuk program program Ramadan kan sebenarnya sudah mau Ramadan, sehingga betul-betul masjid ini dirasakan keberadaannya di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau-beliau di akhirat. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita menjalankan hidup ini dengan hati yang lelah oleh masalah, lelah oleh dosa, lelah oleh harapan-harapan yang belum terpenuhi. Kita tersenyum, tapi di dalam hati kita menangis. Kita kuat di luar, namun rapuh di dalam. Namun ada satu hal yang sering kita lupakan, yaitu kita menjauhi Allah. Kita sering menjauhi Allah, tapi Allah selalu membuka pintu untuk kembali. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah lebih gembira dengan seorang hamba yang bertobat kepadanya daripada seseorang yang kehilangan satu-satunya kendaraan dan sumber kehidupannya di padang pasir. Jemaah yang dirahmati Allah, kadang kita merasa bahwa kita tak kunjung dikabulkan. Boleh jadi Allah menunda karena Dia ingin dekat dengan kita. Allah menunda karena Allah ingin dekat kepada kita, lebih sering menyentuh pintunya. Dan ketahuilah, setiap air mata yang jatuh ketika engkau sujud, Allah hitung sebagai ibadah. Jika hati sedang gelisah, maka ingatlah Allah. Jika hidup terasa berat, maka mengadulah kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatimmul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Mari kita belajar kembali menenangkan hati dengan zikir, dengan salat, dengan doa yang tulus. Tidak perlu kata-kata yang indah, cukup ucapkan, Ya Allah, peganglah tanganku dan kuatkan aku. Cukuplah itu menjadi penolong kita untuk membuat langit bergerak dan menolong. Semoga Allah menjadikan hati kita lembut, hidup kita berkah, dan langkah selalu dalam dan berkah selalu. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Akhirul kalam banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
izin minta aku cik ni kirim cik ni.